Melanjutkan di part 1 sebelumnya, Tanjiro akhirnya memulai petualangannya sebagai Demon Slayer. Tanjiro mendapatkan tugas dari Sang Gagak untuk membasmi seorang iblis di sebuah kota barat laut, yang dimana iblis tersebut telah menculik gadis-gadis di kota tersebut. Singkat cerita, Tanjiro pun pergi dengan ditemani Nezuko. Sesampainya di kota tersebut, mereka bertemu dengan seorang pria yang bernama Kazumi, yang mana pasangannya yaitu Satoko menjadi korban sang iblis. Mereka pun akhirnya bergabung menjadi satu tim untuk mencari Satoko. Dan sampai di suatu malam, akhirnya Tanjiro mencium bau iblis yang sedang menculik para gadis. Terjadilah pertarungan dengan Tanjiro yang dibantu oleh Nezuko. Singkat cerita, mereka berhasil memojokkan para iblis. Ketika itu, Tanjiro menanyakan kepada mereka tentang Kibutsuji Muzan. Namun, iblis tersebut hanya ketakutan. Ternyata di sini disebabkan oleh kutukan yang telah ditanamkan oleh Muzan, yang mana akan aktif jika seorang iblis menyebutkan namanya atau mereka memberikan informasi terkait Muzan, mereka akan langsung terbunuh. Ketika para iblis susah untuk membicarakan Muzan, si Tanjiro pun akhirnya melakukan tebasan kepada sang iblis. Namun, Tanjiro tidak berhasil menolong Satoko yang ternyata sudah dimakan oleh iblis sebelumnya. Tanjiro hanya menemukan barang milik Satoko dan kemudian memberikannya kepada Kazumi, lalu pergi melanjutkan perjalanannya kembali. Dalam perjalanannya Tanjiro kaget karena selama ini dia tinggal di gunung dan tak pernah melihat pesatnya perkembangan kota yang sudah sangat modern. Tanjiro pun panik dan akhirnya memutuskan untuk beristirahat di sebuah kedai untuk menikmati sebuah udon. Saat hendak beristirahat untuk memesan udon, tiba-tiba Tanjiro mencium bau iblis yang sama seperti di rumahnya yang sangat pekat sampai dia sulit untuk bernafas. Tanjiro pun mengejar bau tersebut dan sampailah Tanjiro kepada bau iblis tersebut. Ternyata iblis tersebut adalah Kibutsuji Muzan. Muzan di sini menanggapinya dengan tenang seolah-olah tidak ada apa-apa. Muzan di sini sedang bersandiwara yang dimana Muzan mempunyai sebuah keluarga. Tanjiro pun kebingungan karena di saat mau melawan, tapi Muzan sedang menggendong anaknya dan bersama istrinya. Sampai akhirnya Muzan membuat pengalihan perhatian dengan membuat seorang menjadi iblis sehingga membuat keributan di situ. Dan Muzan pergi bersama keluarganya sedangkan Tanjiro menahan iblis yang baru saja dirubah oleh Muzan karena berada di keramaian yang mana ditakutkan akan memakan korban yang lainnya. Tanjiro di sini meneriaki Muzan bahwa dia tidak akan melepaskan Muzan. Muzan pun yang melihat Tanjiro merasa jengkel karena melihat anting Hanafuda yang sebelumnya dipakai oleh Yorichi. Mengingat itu, Muzan mengingat bahwa kengerian Yorichi yang akan hampir membunuhnya. Tanjiro yang masih menahan iblis tersebut lalu didatangi oleh beberapa petugas keamanan. Dan di sini datanglah seorang iblis bernama Tamayo. Tamayo di sini adalah iblis yang memiliki dendam kepada Muzan di masa lalu, yang mana diselamatkan oleh Yorichi dan akhirnya menjadi sekutu dari para pemburu iblis. Tamayo menggunakan teknik dari iblisnya yang membuat semacam penghalang untuk menyelamatkan Tanjiro dan korban dari iblis Muzan tersebut, dan mereka membawanya ke tempat yang lebih aman atau dibawa ke tempat persembunyiannya Tamayo. Tamayo datang bersama rekannya yang bernama Yoshiro yang telah dianggapnya seperti anaknya sendiri. Yoshiro dulu adalah anak yang sekarat dan tidak bisa disembuhkan, sehingga Tamayo yang dulunya adalah seorang dokter sampai sekarang menawarinya untuk menjadi seorang iblis. Yoshiro yang mau menjadi iblis pun dikarenakan Tamayo sudah dianggapnya menjadi seorang ibu baginya. Dalam perjalanan Tamayo dalam 200 tahun, Tamayo hanya bisa merubah Yoshiro saja. Dan untuk makan, mereka hanya mengonsumsi darah dari membeli transfusi darah agar tidak sampai membunuh manusia. Di dalam persembunyiannya, Tamayo dengan Tanjiro pun mengobrol. Tamayo mengatakan untuk mengubah iblis menjadi manusia masih dilakukan penelitian sampai sekarang. Tamayo menawarkan kerjasama kepada Tanjiro untuk bekerjasama. Dalam penelitian, perubahan tersebut dibutuhkan sebuah darah dari Nezuko karena Nezuko di sini adalah iblis yang spesial, di mana Nezuko menolak hasratnya untuk memakan manusia. Dan diperlukan juga sampel darah iblis dari yang memiliki hubungan dekat dengan Kibutsuji Muzan. Dalam artian ini adalah para iblis rembulan atas, yang mana kemampuannya paling dekat dengan Muzan atau para pilar pemburu iblis. Tiba-tiba dalam perobrolan tersebut datanglah para utusan Muzan, yang dimana iblis tersebut yaitu bernama Sasumaru dan Yahaba.
Mereka adalah salah satu dari dua iblis rembulan Muzan yang tergolong iblis rembulan bawah. Dan akhirnya terjadilah pertempuran sengit. Di sini Tanjiro dibantu oleh Ryoshiro yang menggunakan kemampuan kertas mantranya, sehingga Tanjiro bisa berbagi penglihatan dengan Yoshiro. Singkat cerita, Tanjiro yang terbocok berhasil mengalahkan iblis Yahaba, dan untuk iblis Sasumaru, Tamayo di sini berhasil mengalahkannya dengan menggunakan kemampuan darah iblisnya, yaitu membuat lawan tidak bisa berkata bohong atau menyembunyikan sesuatu. Di sini Sasumaru diprovokasi oleh Tanjiro untuk memberikan info terkait Muzan. Dengan begitu Sasumaru pun tiba-tiba terpancing dan efek kutukan dari Muzan aktif dan menghancurkan iblis Sasumaru. Namun sayang, Sasumaru itu bukan merupakan iblis rembulan atas yang darahnya bisa untuk diteliti. Setelah pertempuran tersebut, Tamayo dan Tanjiro akhirnya berpisah untuk mencari sampel darah para iblis rembulan atas, yang nantinya akan dijadikan mereka untuk penelitian merubah Nezuko menjadi manusia kembali. Chapter pun berpindah dalam perjalanan Tanjiro mencari iblis rembulan atas. Tanjiro dalam perjalanan bertemu dengan Zenitsu, yang di sini sedang berngebucin dengan seorang gadis. Lalu akhirnya mereka akrab dan memutuskan untuk melanjutkan perjalanan bersama. Sampailah mereka pada sebuah rumah yang dimana di depan rumah tersebut ada dua orang anak yang bernama Teruko dan Soichi, yang mana mereka sedang mencari kakaknya. Dua orang anak itu pun menceritakan bahwa kakaknya diseret oleh seorang iblis ke dalam rumah tersebut. Ketika itu tiba-tiba ada salah satu korban yang dilempar ke luar rumah. Melihat itu, Tanjiro langsung bergegas masuk ke dalam rumah tersebut, diikuti dua anak tersebut dan Zenitsu untuk menyelamatkan kakak mereka. Setelah memasuki rumah tersebut, ruangan tiba-tiba berganti akibat kemampuan dari iblis yang bernama Kyokai, dan membuat mereka terpisah. Tanjiro bersama Soichi melawan iblis Kokai, sedangkan Zenitsu bersama Teruko yang dikejar satu iblis. Di sini Zenitsu yang ketakutan sedari awal lalu pingsan ketakutan. Nah, di sini Zenitsu yang pingsan malahan menjadi orang yang berbeda 180 derajat. Tiba-tiba saja Zenitsu memiliki intuisi yang kuat dan dengan epik menghabisi iblis dengan satu serangan saja. Dan di chapter ini menjadi debut untuk Inosuke, yang dimana pada chapter 1 sebelumnya salah satu peserta gelap di seleksi akhir pemburu iblis bersama Tanjiro. Jadi dulu saat seleksi akhir pemburu iblis ada salah satu peserta masuk ke gunungnya. Dia menghajar peserta tersebut dan mengambil katananya. Di sini Inosuke masuk dan langsung ngebantai semua iblis yang menghalangi rumah itu. Berpindah scene, di mana tempat iblis Kokai di sini sebelumnya adalah salah satu 12 iblis rembulan. Tetapi karena sudah mentok tidak bisa bertambah kuat, akhirnya iblis Kokai digantikan. Setelah bertarung sengit, Tanjiro akhirnya bisa menebas kepala iblis Kokai tersebut. Dan kucing Taya pun datang untuk mengambil sampel darah milik iblis yang dikalahkan Tanjiro. Setelah selesai pertempuran, Tanjiro bersama sang Soichi yang berhasil menemukan kakaknya pun bergegas mengajaknya keluar. Kejadian tak terelakkan pun terjadi di luar rumah, yaitu Inosuke yang merasakan iblis di tas Tanjiro akhirnya mulai menyerangnya. Tapi di sini Zenitsu mencoba menjaga tas milik Tanjiro yang dia tahu sangat berharga bagi Tanjiro. Zenitsu pun babak belur dihajar Inosuke. Sampai akhirnya Tanjiro keluar rumah dan Tanjiro langsung bertarung dengan Inosuke. Dan membuat Inosuke pingsan karena benturan dengan kepala Tanjiro yang sangat keras. Setelah mereka sadar semua, mereka pun mulai memakamkan para korban dan melanjutkan perjalanan. Ketiga anak itu diberikan sebuah kalung bunga wisteria agar dijauhkan dari para iblis. Mereka berempat pun bermalam di salah satu rumah yang pernah ditolong para pemburu iblis. Karena itu, pemilik rumah itu memberikan pelayanan spesial. Disinilah Zenitsu pertama kali bertemu Nezuko dan dia pun langsung tergila-gila kepada Nezuko. Paginya mereka melanjutkan perjalanan dan mendapatkan misi untuk pergi ke Gunung Natakumo, mencari tahu terkait grup pembasmi iblis yang telah dibantai habis oleh satu keluarga iblis. Jadi di gunung tersebut terdapat keluarga iblis yang memainkan peran sebagai sebuah keluarga, yang mana dalam keluarga tersebut ada salah satu iblis rembulan bawah yang bernama Rui. Jadi di sini Rui menginginkan sebuah keluarga, yang akhirnya Rui memberikan peran ke setiap iblis yang akan menjadi keluarganya. Singkat cerita, pertemuan antara grup Tanjiro dengan sang keluarga iblis tersebut langsung terjadi pertarungan sengit. Di sini Inosuke bertarung habis-habisan dengan iblis yang berperan sebagai ayah. Inosuke yang bukan tandingannya pun terluka parah.
Akhirnya Inosuke diambang kematian, sampai dia terlintas akan sosok perempuan yang sama samar dalam pikirannya. Bahkan dia tidak mengenalinya. Tapi dari ingatan tersebut menyadarkan Inosuke, sehingga dia mulai melawan balik. Walaupun pada akhirnya Inosuke gagal memotong kepala sang iblis ayah, dikarenakan pedangnya patah saat akan memotong iblis ayah. Dalam keputusan Inosuke, tiba-tiba datanglah seseorang yang memotong kepala sang iblis ayah. Dia adalah Tomioka Gyu, seorang pilar air yang dengan mudahnya membunuh iblis tersebut. Setelah mengalahkan iblis, Gyu mengikat Inosuke agar tidak ikut bertarung lagi karena dia sudah terluka parah. Dan Gyu langsung pergi menyusul Tanjiro. Berpindah scene, ada Zenitsu yang bertemu dengan sang iblis kakak laba-laba. Di sini Zenitsu yang terlihat cupu dari awal pertarungan sudah terkena racun dari laba-laba tersebut, yang mana efek dari racun tersebut adalah mengubah bagian tubuh menjadi seekor laba-laba dalam waktu 30 menit. Zenitsu yang takut karena melihat iblis laba-laba, dia lari memanjat sebuah pohon sambil ketakutan. Di atas pohon, Zenitsu mengutuk dirinya yang payah dan teringat saat dulu sedang ketakutan berlatih bersama gurunya. Dan terjadilah flashback, yang mana guru dari Zenitsu adalah mantan pilar petir. Dia bernama Jigoro Kuwajima. Zenitsu adalah salah dua murid kesayangan dari gurunya. Walaupun dia sangat penakut, tapi Zenitsu memiliki potensi yang besar. Nah, dalam flashback tersebut diceritakan dulunya Zenitsu memiliki rambut yang hitam. Tapi karena tiba-tiba tersambar petir, rambutnya berubah menjadi pirang atau kuning. Dan Zenitsu hanya bisa menguasai teknik pertama dari 6 teknik pernapasan petir. Walaupun Zenitsu hanya menguasai teknik pertama, tapi dia sangat mahir hingga mencapai teknik pertama kilat dan petir sampai 6 kali lipat dari teknik pertama biasanya. Zenitsu yang menyadari rambutnya rontok karena efek dari racun laba-laba tersebut akhirnya pingsan. Momen inilah yang membuat Zenitsu membalikkan keadaan. Karena ketika dia pingsan, dia akan berubah menjadi karakter yang kuat. Di sini Zenitsu yang marah langsung menghabisi iblis kakak tersebut dengan sekali tebas, tanpa dia sadari sang iblis. Setelah menang, Zenitsu pun terus menahan penyebaran racunnya dengan pernafasannya, sampai pilar serangga yaitu Shinobu tiba dan memberikannya penawar racunnya. Dan sampailah pada Tanjiro. Di sini Tanjiro melawan iblis rembulan bawah dari keluarga tersebut, yaitu Rui. Singkat cerita, Tanjiro yang bukan tandingannya dihabisi oleh Rui dengan langsung mematahkan pedang Tanjiro. Saat Tanjiro akan dihabisi, Nezuko muncul melindungi Tanjiro. Rui yang melihat pengorbanan iblis Nezuko kepada Tanjiro pun merasa iri, karena Rui sendiri menginginkan sebuah keluarga. Mengetahui Nezuko adalah salah satu adik dari Tanjiro, Rui pun menginginkan Nezuko. Tanjiro yang belum bisa melawan iblis Rui kecolongan Nezuko yang berhasil direbut Rui. Iblis Rui pun menyiksa Nezuko dan menggantungnya di atas Tanjiro. Tanjiro yang marah atas perbuatan Rui kepada adiknya menemukan cara baru dengan menambah tekanan putaran dalam tekniknya. Dan akhirnya dia berhasil memotong benang iblis Rui. Tanjiro yang baru bisa memotong benang tersebut dikagetkan lagi dengan perubahan benangnya menjadi merah karena efek dari darah iblis Rui, yang membuatnya benangnya menjadi lebih kuat. Tanjiro yang diambang kematiannya muncul ujangan ayahnya terkait harus melestarikan dan mewariskan tarian Dewa Api, yang mana Tanjiro tidak menyadari nama sebenarnya dari tarian tersebut. Itu adalah sebuah pernapasan matahari yang dulu dipakai Yorichi dalam mengalahkan Muzan. Tanjiro yang tersadar kembali dari ingatan tersebut langsung mengganti pernapasan airnya menjadi pernapasan tarian Dewa Api atau matahari. Tanjiro pun bisa memotong benang merah tersebut dan dibantu Nezuko menggunakan teknik darahnya. Nezuko bisa meledakkan benang-benangnya sehingga membantu Tanjiro dalam memotong kepala iblis merah tersebut. Setelah Tanjiro berhasil memotongnya, dia merasakan efek luar biasa dari pergantian pernapasan tersebut yang dilakukan secara dadakan, sehingga membuatnya tidak bisa bergerak. Saat Tanjiro mulai merangkak mendekati Nezuko, tiba-tiba pekat dari iblis Rui datang. Ternyata sang iblis Rui memanipulasi kepalanya saat dipotong oleh Tanjiro, sehingga dia masih hidup dan mulai menyerang Tanjiro lagi. Tapi di sini Gyu datang tepat waktu dan langsung menolong Tanjiro. Akhirnya Gyu pun membunuh iblis tersebut dengan mudahnya menggunakan teknik pernapasan air bentuk ke-11 yang Gyu buat sendiri. Dari teknik tersebut membuat Tanjiro terkesima dan ingin mempelajarinya.
Di scene lain, Shinobu yang pergi setelah menyelamatkan Zenitsu bertemu salah satu iblis keluarga yang sedang menangkap pemburu iblis. Di sini dijelaskan bahwa Shinobu adalah satu-satunya pilar yang tidak bisa memenggal kepala iblis, tapi dia membunuh iblis dengan memakai racun. Shinobu pun langsung membunuh iblis keluarga tersebut dan bergegas ke tempat lain. Akhirnya Tanjiro dan Nezuko pun mulai ditolong Giyu. Tapi tiba-tiba pilar serangga tiba dan menyergap Nezuko karena tahu Nezuko adalah iblis. Tapi Giyu menghalanginya dan meminta Tanjiro untuk membawa Nezuko sejauh mungkin. Dan terjadilah pertarungan antara pilar yang mana Giyu menghalangi Shinobu karena berusaha mengejar Tanjiro. Dan dalam pelariannya, Tanjiro dibuat pingsan oleh Kanao, murid dari Shinobu. Yang mana Kanao sendiri adalah salah satu peserta bersama Tanjiro dulu dalam seleksi pemburuan iblis. Saat Kanao mengejar Nezuko, datanglah kawanan gagak yang dikirim oleh Ubayashiki untuk perintah baru, yaitu menahan dan membawa Tanjiro dan Nezuko ke markas pusat pemburu iblis. Sesampainya di markas pusat, keesokan harinya, Tanjiro sudah terikat dan akan disidang terkait iblis Nezuko, yang mana para pilar sudah berkumpul semua. Dan sekian dulu untuk part 2 kali ini. Terima kasih yang telah mendengarkan, semoga menghibur dan bisa menemani waktu kalian. Sampai jumpa di part 3 ya guys ya.